durasinya minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam ya. Dan durasi maksimalnya haid itu adalah 15 hari 15 malam. Dan golibnya adalah 7 hari ataupun 6 hari. Takut ditanya, Ustadz Angga, lah kok antum tahu batasan-batasan haid itu atau durasi-durasi itu? Kemarin dijawab, dalilnya terhadap batasan bahwa minimal haid sekian, maksimal haid sekian, golib haid sekian, itu merupakan istiqro'nya Imam Syafi'i. Istiqro' itu penelitian daripada Imam Syafi'i. Dalam artian, Imam Syafi'i waktu dulu, beliau itu meneliti betul-betul terhadap peristiwa dan kejadian para wanita. Akhirnya qad wajada waqa'i'a. Akhirnya waqa'i'a itu Ustaz Adit maknanya realita lah. Sehingga ya realitanya seperti itu. Ketika beliau menemukan realitanya seperti itu, asbataha, barulah beliau menetapkan suatu hukum bahwa minimal haid itu sekian, maksimal haid itu sekian. Itulah alasannya. Kemudian, faida arabta ma taqaddama, ketika kalian sudah mengetahui terhadap pelajaran yang sudah dibahas kemarin, idza ra'at al-mar'ah daman aqala min hadhil muddati fa innahu yu'adu daman fasadin wasdihadatin. Saat ketika seorang wanita mengeluarkan darah, darahnya itu kurang dari masa minimal haid. Masa minimal haid, contoh 24 jam. Ketika seorang wanita, ini minim ya, mengeluarkan darahnya hanya sebatas 15 jam, maka di sini dikatakan innahu yu'adu damu fasad wasad. Maka darah yang kurang daripada minimal masa haid itu dinamakan darah fasad, atau istilah lain darah istihadah. Gitu. Wa idza ra'atil al-mar'ah wa idza ra'at al-mar'ah adam ba'da mudati aktsar haid. Kalau ini sebaliknya, ketika seorang wanita mengeluarkan darah yang dimana keluarnya itu limit atau lebih daripada batasan maksimalnya, ay aksara min khamsata asara yauman bilayaliha, dalam artian lebih daripada 15 hari, u'tubirat hadil mar'ah mustahadatan, maka wanita itu disetatuskan atau dianggap wanita yang istihadah. Ihtalatot tuhuruha bila haid, yang dima ihtalatu campur, yang dimana sucinya itu campur dengan haid. Gak boleh ada istilah bahwa, contoh, ini kan kasusnya limit ya, lebih daripada 15 hari. Seorang wanita mengeluarkan darah 1 sampai tanggal 20. Gak boleh kita mengzaj atau menghukumi 1 sampai 15 haid. Kemudian 16 sampai 20 istihadah. Gak boleh, tapi apa? Tapi turadu ila ihdas suwaril mustahadati asab'i. Tapi wanita itu harus dikembalikan pada salah satu contoh wanita yang istihadah. Wanita yang istihadah itu ada 7. Nanti akan dibahas. Makanya gini, bagi kalian ya, ketika ada teman kalian ataupun anak didik kalian mengalami semacam ini, dalam artian pengeluaran darahnya itu, kita stop, kita analiskan nota tes. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 20 dia mengeluarkan darah. Keumuman orang yang awam akan menjawab 1 sampai 15 ini haid. 16 sampai 20 ini istihadah. Ini jawaban orang awam ini yang tidak didasari dengan ilmu.
Tapi saat ketika ada seorang dia mengeluarkan darah lebih daripada maksimal haid, yaitu 20 hari semodelnya. Langkah pertama antum itu apa? Tanyakan, mubtadi'ah atau mu'tadah? Pertama, Neng, apakah Neng baru pertama mengeluarkan darah atau memang pernah mengeluarkan darah? Kalau mu'tadah, satu, nanti bisa diambil kesimpulan dan bisa dihukumi. Dua, Ustaz Radit, langkahnya, Neng, darah itu ada perubahan disebutnya tamyiz. Tamyiz. Aula itu atau tidak? Neng, darah itu ada perubahan atau tidak? Karena warna darah itu ada 5. Dia jawab, la. 2. Tanya lagi, 3. Di bulan sebelum mengeluarkan darah 20 hari ini, berapa kali mengeluarkan darah? Dia jawab, contoh, sab'ah yaum. Berarti ini bisa dijadikan adat. Bisa dijadikan adat. Di bulan sebelum mengeluarkan darah 20 hari. Maka ya udah, hukumi ketika seorang wanita mengeluarkan darah 1 sampai 20, hukumi headnya 1 sampai 7. Karena mengikuti hari sebelum mengeluarkan darah 20 hari itu. Dinamakan adat. 8 sampai 20 ini istihadah. Jelas, Saradit. Jelas, Ustaz. Yang 7 hari ini tadi yang bulan sebelumnya, Ustaz. Bahasa Indo. Yang 7 hari ini, Ustaz. Iya ya, 7 hari. Iya, jadi gini, lihat dari bulan sebelumnya. Iya, jadi gini. Kemarin kan udah ayamul haid itu pertama bisa diketahui dengan adat, ya kan? Adat walaupun sekali dijadikan adat. Nah, dia sebelum mengeluarkan darah selama 20 hari, dia itu mengeluarkan darahnya 7 hari, maka 7 hari sebelum 20 hari itu dinamakan adat, paham nggak? Berarti ikuti aja pada adat. Iya. Oke, lanjut ya. Alat disayat ya al hadisu an hafid darsi sabi ingdal hadisi anil mustahadoh bil haid, yang dimana pembahasan mustahadoh nanti akan dibahas ya di dalam pelajaran yang ke-7, di dalam masalah wanita yang istihadoh di dalam haid. Jadi wanita istihadoh itu sebetulnya bukan hanya di dalam haid saja, tetapi di dalam nifas pun ada. Oke, lanjut. Yang sekarang pelajaran yang selanjutnya Robi'an sifat damil haid, akan menjelaskan sifat-sifat darahnya. Damul haid ya'ti bi'iddatis sifatin. Inilah istilah bi'iddatis sifatin. Darah haid itu banyak sekali sifatnya. Bi'iddatis sifat itu banyak sifatnya. Bukan hanya satu. Atau simpelnya gini, damul haid ya'ti bi'iddatis sifat. Darah haid itu bukan hanya satu sifatnya, atau banyak sifatnya. Wahia, pertama, ada darah haid itu al-aswad, warnanya hitam. As-sani humroh, darah haid itu warnanya merah. As-salis asyukroh, ada juga darah haid itu warnanya merah kekuningan, jingga ya, merah kekuningan. Jadi tidak mutlak hanya satu merah saja atau hitam saja, enggak. Jadi warna haid itu pertama hitam, ada kalanya hitam, ada kalanya merah, ada kalanya merah kekuningan. As-suproh, dan ada kalanya kuning. Walau kudroh itu hiyama bainal asfar wal abiyad.
Kudro itu ada kumpulan kuning dan apa? Putih. Ya, keruh lah. Keruh. Enggak bening, tapi keruh. Kudro itu keruh artinya. Wa qad yakunu adam sakhitan. Dan ada kalanya terkadang darah haid itu kental. Sakhinan itu kental. Wa qad yakunu natinan. Dan juga ada kalanya darah haid itu bau busuk. Natinan itu bau busuk. Atau istilah natinan itu Ustaz Majid, antum punya ikan, kemudian enggak dimasukin ke kulkas, bagaimana baunya gitu. Itu natinan. Bau bacin ininya istilahnya. Bau. Jadi ternyata Ustaz Radit, Ustaz Angga, sifat darah haid itu enggak mutlak hanya satu. Tapi ini ada beberapa ya. Ada 7 berarti. Ada 7 sifat. Kemudian ida arabta ma taqaddama, saat ketika kalian sudah mengetahui terhadap pembahasan yang sudah dilewati, Paklah maka ketahui oleh kalian annal asoha min akwali aimatina asyafi'iyah annal kudrota wasuprota haidun. Lihat, ini konsep yang banyak terjadi di kalangan wanita. Nanti anak akan kasuskan. Lihat, ketahui oleh kalian bahwa menurut kaul yang paling asoh daripada pendapat ulama-ulama syafi'iyah yang mengatakan darah yang keruh dan darah yang kuning itu dihukumi haid. Ini untuk khususnya banat ya. Kalangan banat di ujung atau di akhir haidnya itu suka ada masih ada bercak darah, dalam artian enggak merah, enggak kuning tapi keruh. Makanya wanita yang disiplin itu saat ketika dia haid atau saat ketika dia haid di awal dia menghitung dan akhir dia pun akan mengecek. Wanita yang apik itu gitu, wanita yang disiplin itu. Makanya guru anak itu pernah bilang gini, wanita itu harus memiliki kalender sendiri, dalam artian wanita itu memiliki daurul haid setiap bulannya itu. Nah, yang banyak terjadi di kalangan wanita, Ustaz Radit, Ustaz Majid, banyak wanita pilih hayatil haid di ujung haidnya sering tidak mengecek, memeriksa dengan kutnah. Kutnah itu istilahnya tisu. Yang padahal ketika si farjinya itu dimasukkan kutnah kemudian masih ada keruh, haram wanita itu melaksanakan sholat. Karena apa? Karena menurut kaul yang paling asyur, darah yang keruh walaupun tidak merah, walaupun tidak kuning, tidak kuning dan tidak hitam, itu masih dihukumi haid. Makanya ketika antum ini untuk rekomendasi, maksudnya agar supaya antum nanti terbiasa dan juga bisa mendidik istri antum yang benar. Ketika antum memiliki istri, itu harus bilang gini, Neng, ketika mabdaul haid kasih tahu, dan ketika inqitaul haid kasih tahu, agar supaya saya itu bisa menghitung dan agar supaya kita itu bisa menghukumi. Harus gitu Ustaz Adil. Makanya kenapa lelaki itu hukumnya fardu kifayah dalam mempelajari ilmu ini? Ya karena lelaki itu mesti akan menikah dan setelah menikah akan memiliki anak. Ketika kita bodoh dalam artian tidak tahu, ya mungkin kita akan terjerumus pada hal-hal yang mungkin itu salah.
Mungkin itu salah. Jadi balik lagi, menurut kaul yang paling sahih bahwa darah yang dan darah yang kuning itu dihukumi haid. Dalam artian tidak boleh langsung sholat. Tunggu dulu sampai ketika andaikan tisu dimasukkan pada farji, tisu itu bersih. Tisu itu tidak ada bercak darah. Mana dalilnya? Mana referensinya? 5 rawa al-Bukhari sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Anna nisaa kunna yabhasna li sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Kaum wanita itu pernah memberikan kepada Siti Aisyah bidur jati. Jurda itu adalah kalau zaman sekarang tuh boleh diartikan sebetulnya durja itu sepotong kain. Potong kain Ustaz Adit. Bolehlah diartikan tisu. Jadi dulu kaum wanita itu memberikan sepotong kain atau tisu kepada Siti Aisyah. Yang dimana fiha al-kursu. Di dalam durjah itu ada bercak kuning. Ini kursuf itu bercak nih. Fihi suproh ya, maaf ya. Fihi suproh. Yani ya kuning. Fatakulu maka Dewi Aisyah, ini failnya ini ya. Siti Aisyah mengatakan terhadap kaum wanita itu, la ta'zalna, jangan tergesa-gesa. Dalam artian kita wanita itu jangan tergesa untuk melakukan sholat. Sampai kapan? Hatta taroina al-qusota al-baido. Sampai kalian melihat kapas itu putih. Kisah itu kan kapas atau tisu ya, itu putih. Berarti ini memberikan indikasi, memberikan petunjuk bahwa darah yang keruh, darah yang kuning itu masih dihukumi haid. Ketika wanita mengalami hal seperti itu, jangan terburu-buru melaksanakan sholat. Jelas ya? Kemudian lanjut. Oke, ini selesai. Sekarang kelima. Komisan. Yang kelima, Ustaz Majid, Ustaz Radit. Adamul ladzi tarahu alhamil. Sekarang gini, ada kasus. Bagaimana Ustaz Rafif ketika seorang wanita yang hamil? Oke, ini ya pertanyaannya, ini pertanyaannya. Nanti akan dikasuskan. Wanita hamil mengeluarkan darah. Ini pertanyaannya. Kalau misalnya sekarang masuk pada pembahasan. Adamul ladzi tarahu alhamil. Sekarang akan membahas darah yang keluar dari wanita yang sedang hamil. Kan pada umumnya kita hamil itu pada umumnya ya tidak mengeluarkan darah haid, paham ya? Karena apa? Karena hamil itu akan menutup jalan untuk keluarnya darah haid. Makanya kenapa ya wanita ketika sedang kandungan itu suka pucat dan lain-lainnya gitu. Tapi ini bagaimana kasusnya? Karena sering terjadi juga ada juga nih.
Bagaimana kalau wanita yang hamil itu mengeluarkan darah? Nah, saya akan menghukumi bagaimana terhadap darah yang keluar itu. Nah, sekarang dibahas. Ida